Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat program dari Visual Studio 2022. Yang di mana ada beberapa soal. Yang pertama itu ada penentuan diskon. Itu buatlah program yang menerima harga sebuah barang dari pengguna dan menentukan diskon yang diterima berdasarkan harga tersebut. Aturan diskonnya, harga di atas 1 juta diskon 10%. Harga 500 sampai 1 juta diskon 5%. Harga di bawah 500.000 eh, tidak ada diskon. Tampilan harga akhir setelah diskon. Langsung saja kita buka Visual Studio 2022-nya. Kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kalian klik Create a New Project. Setelah itu, kalian klik ini Windows Forms app ini. Terus klik Next. Nah, di project name ini, kalian sesuaikan sendiri ingin diberikan nama project apa. Dan location-nya itu kalian pilih sendiri mau kalian letakkan di mana. Bisa di dokumen, download, atau di mana saja. Sesuai kalian inginkan. Setelah itu kalian klik Next. Di sini saya sudah ada programnya. Langsung saja kita membuat desainnya ya. Kita tunggu sampai ada layar putihnya. Kita tunggu. Nah, sudah ada layar putihnya. Kita langsung saja cari ke label. Sini kita buat judul terlebih dahulu ya. Ini buat judulnya itu bebas. Kalian mau diberikan judul atau tidak. Di sini saya ingin menambahkan judul. Label satunya ini kita klik, maka muncullah di samping ini. Kita cari teks ini. Dari label satu kita gantikan ke program penentuan diskon. Kita klik enter, maka muncullah tulisannya program penentuan diskon. Selanjutnya kita cari label lagi. Ini terdapat label 2. Kita cari lagi teks itu label 2 ini kita gantikan ke masukkan harga harga barang. Kita klik enter lagi. Oh ya, bagian judul tadi kita cari name juga lagi, name di bagian desain. Dari label satu ini kita ganti ke TBI dan diskon. Dan terakhir ada harga akhir. Terus di sini ada text box yaitu hitung diskon, ulang dan keluar. Langsung aja kita runkan atau kita jalankan program ini. Kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan harga yang telah ditetapkan dari soal. Kita masukkan dulu harga 1 juta.
kita klik hitung diskon, maka muncullah diskon 5% dengan harga akhirnya itu 950.000. Jika kita ingin mengulang hitung penentuan diskon, kita klik ulang dan kita cari dengan harga misalkan 500. Kita masukkan 500.000, kita hitung diskon, maka muncullah diskonnya 5% dengan harga akhirnya itu 475.000. Selanjutnya kita hitung ulang dengan harga di bawah 500.000. Misalkan kita 450.000, kita hitung diskonnya, maka diskonnya itu 0% dan harga akhirnya itu 450.000. Jika kita ingin mengakhiri program ini atau ingin keluar, kita klik keluar. Terus muncullah bagian konfirmasinya yaitu yakin ingin keluar, kita klik yes jika kita ingin keluar dari program. Jika tidak ingin keluar dari program, kita klik no. Karena kita ingin keluar dari program ini, kita klik yes, maka keluarlah dari program penentuan diskon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas soal nomor 4 yaitu program penentuan diskon. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal nomor 5 yang dimana di sini itu penentuan nilai huruf yaitu buatlah program yang menerima nilai ujian dari pengguna dan menampilkan nilai huruf yang sesuai. Misalkan 90 sampai 100 itu A, 80 sampai 89 itu B, 70 sampai 79 itu C, 60 sampai 69 itu D, di bawah 60 itu E. Nah, petunjuknya itu gunakan struktur select case untuk menentukan nilai huruf. Langsung saja kita ke programnya. Ini ada codingannya. Yang pertama itu ada public class from 1. Ini itu nama filenya. Terus selanjutnya di sini ada private sub button process klik yaitu untuk memproseskan nilai dan hurufnya. Selanjutnya di sini itu ada if integer yaitu teks nilai yang dimana di sini itu untuk memasukkan angka nilai ujian yang valid. Selanjutnya di sini ada select case yang sudah dijelaskan saya tadi. Select case nilainya itu case 90 ke 100 itu hurufnya A, case 80 ke 89 hurufnya itu B, case 70 ke 79 hurufnya itu C, case 60 ke 69 itu hurufnya D. Case di bawah eh, nilai 60 itu hurufnya E. Maka case else yaitu nilai harus antara 0 sampai 100. Selanjutnya ini teks huruf dan misalnya di sini ada private sub yaitu button ulang yaitu untuk mengulang atau menghapus. Di sini kan udah ada teks nilai clear, teks huruf clear, dan teks nilai fokus. Yang dimana misalkan nanti nilai yang sudah dimasuk dan muncullah hurufnya. Ketika kita ingin membuka atau memasukkan nilai yang lain, maka kita klik button ulang saja. Selanjutnya di sini ada private sub, yaitu button keluar, yang dimana di sini itu untuk keluar dari aplikasi penentuan nilai huruf ini. Langsung saja kita run atau kita jalankan.
Nah, sudah saya jelaskan tadi yaitu uh, berjudul tentang program penentuan nilai huruf yang di mana ada masukkan nilai ujian, nilai huruf, proses, ulang, dan keluar. Kita masukkan nilai 90, kita klik proses, maka nilai hurufnya itu A. Jika kita ingin mengulang atau ingin masukkan nilai ujian yang lain, kita langsung klik ulang yang di mana sudah dijelaskan dari codingan tadi. Kita klik ulang. Misalkan kita masuk nilai di bawah 60. Misalkan kita masukkan nilai ujiannya itu 50, kita proses, kita klik proses ini, maka nilai hurufnya itu E. Jika ingin mengulang lagi, kita klik ulang. Jika ingin melihat nilai di 80, kita klik proses, maka nilai hurufnya itu B. Dan jika kalian ingin keluar dari program ini, langsung saja klik keluar, dan di mana akan muncul tulisan yakin ingin keluar. Jika ingin keluar dari program ini, klik yes. Jika tidak, klik no. Di di sini saya akan keluar dari aplikasi, yaitu kita klik yes. Nah, maka keluarlah dari aplikasi yang dimana ini itu desain dari seperti contoh run tadi. Sebelum kita membuat codingan, kita membuat desain dulu apa yang harus kita gunakan pada project atau program ini. Setelah itu baru kita ke codingannya atau code yang akan kita jalankan nanti. Karena kalau tidak ada code ini, maka tidak bisa dijalankan dari program yang telah kita buat. Mungkin itu saja untuk soal nomor 5 ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal dari 7, yaitu menghitung gaji karyawan. Buatlah program yang menerima jumlah jam kerja karyawan dalam 1 minggu dan menghitung gaji berdasarkan tarif per jam. Jika jam kerja lebih dari 40, hitung lembur dengan tarif 1,5 kali tarif normal. Petunjuk, gunakan struktur if untuk memeriksa jam kerja lebih dari 40. Langsung saja kita ke desainnya. Yang pertama itu ada judul, yaitu program menghitung gaji karyawan. Soalnya ada jumlah jam kerja per minggu, dan juga ada tarif per jam, dan total gaji, hitung gaji, ulang, dan keluar. Langsung saja kita run. Kita masukkan misalkan 24 jam per minggu. Tarifnya itu 20.000. Total gaji, kita hitung gajinya itu 600 per minggu. Terus kita ulang, misalkan 45 jam dalam per minggu. Tarif per jamnya itu misalkan 500.000, hitung gaji. Maka total gaji per minggu itu 23.750.000. Kita ulang, misalkan 45 jam per minggu, tarifnya itu misalkan 50.000. Kita hitung gajinya, maka 2.375.000. Jika ingin keluar dari aplikasi program menghitung gaji karyawan, kita klik keluar. Dan akan muncul tulisan yakin ingin keluar, kita klik yes. Nah, di sini kita sudah keluar dari program menghitung gaji karyawannya. Itu saja untuk penjelasan soal nomor 7.
Di sini saya akan membahas soal dari nomor 8, itu tentang kalkulator BMI. Buatlah program yang menerima berat badan kilogram dan tinggi badan sentimeter dari pengguna. Kemudian menghitung dan menampilkan BMI serta kategorinya, yaitu kurus, normal, gemuk, obesitas. Petunjuknya itu menggunakan rumus BMI sama dengan berat per tinggi per 100 pangkat 2. Langsung saja kita ke Visual Studio 2022, yang dimana di sini sudah ada judulnya itu kalkulator BMI, berat badan atau kilogram, tinggi badan sentimeter, BMI, kategori, hitung BMI, ulang, dan keluar. Ini bagian desainnya. Soalnya ini di bagian codingannya. Yang pertama itu di button hitung, itu terdapat untuk menghitung berat, tinggi, BMI, dan kategorinya yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya kita validasikan input, dan di mana terdapat teks tinggi, yaitu masukkan angka yang valid untuk berat dan tinggi. Selanjutnya di sini itu mengkonversi tinggi dari sentimeter ke meter. Itu tinggi sama dengan tinggi per 100. Terus untuk menghitung BMI-nya, BMI sama dengan berat per tinggi dikali tinggi. Ketentuan kategori BMI yaitu BMI 18,5 itu kurus kategorinya, BMI 18 ke 18,5 dan BMI lebih besar dari 25 itu normal, BMI dari 25 ke 30 itu gemuk, kategorinya itu obesitas. Jadi tampilan hasilnya itu ya di mana menghasilkan kategori dari setiap eh, yang berat tinggi BMI tadi. Langsung saja kita runkan. Nah, langsung saja kita masukkan berat badan, misalkan 50 kilo. Tingginya itu 158. Kita hitung BMI-nya. Maka BMI-nya itu 20,03, yang dimana kategorinya itu normal. Jika kita ingin menghitung lagi, kita klik ulang. Misalkan 45, tinggi badannya itu 157. Kita hitung BMI-nya, maka BMI-nya itu 18,26, kategorinya itu kurus. Jika kita ingin menghitung lagi, kita klik ulang, dan ketika kita ingin keluar dari aplikasi ini, kita klik keluar, maka muncullah yakin ingin keluar. Kita klik yes, maka kita sudah keluar dari program kategori BMI. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari soal nomor 8. Baiklah, di sini saya akan membahas soal dari nomor 9, yaitu tentang kalkulator pembagian dengan sisa. Buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan bulat, kemudian membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua, dan menampilkan hasil bagi dan sisa bagi. Petunjuknya itu menggunakan operator divisi dan modulus. Baiklah, langsung saja kita ke programnya. Langsung kita buka Visual Studio 2022. Di sini sudah ada judulnya, yaitu kalkulator pembagian dengan sisa. Yang pertama itu ada bilangan pertama, selanjutnya ada bilangan kedua, selanjutnya ada hasil bagi, dan terakhir itu ada sisa bagi. Dan untuk yang terakhirnya itu ada hitung, yang dimana untuk menghitung bilangan pertama dan bilangan kedua. Itulah akan menghasilkan hasil bagi dan sisa bagi nanti. Ini ada ulang, ya dimana untuk mengulang ketika kita ingin mengulang menghitung bilangan pertama dan kedua.
Selanjutnya di sini ada keluar untuk keluar dari aplikasi. Langsung saja kita runkan. Eh, Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu codingannya yang dimana ada di form 1. Untuk desainnya itu ada di form 1 desain. Langsung saja kita ke codingannya. Baiklah, di sini ada publish class from 1 yang dimana di sini tuh ada button hitung yang terdapat eh, bilangan 1 dan bilangan 2 tadi. Dan hasil bagi yang terakhir juga ada sisa bagi. Yang dimana validasi inputnya itu masukkan bilangan bulat yang valid. Terus cek pembagian dengan 0, yaitu bilangan pembagi tidak boleh 0. Terus hitung hasil bagi dan sisa yang dimana hasil bagi bilangan 1 dibagi bilangan 2. Selanjutnya sisa bagi sama dengan bilangan 1 mod bilangan 2. Yaitu mod ini termasuk modulus. Terus tampilkan hasil yang dimana ini untuk menampilkan hasil bagi dan hasil sisa. Selanjutnya di sini ada button ulang yaitu sudah saya jelaskan tadi. Untuk ketika kita sudah menghitung nilai bilangan 1 dan bilangan keduanya dan ketika ingin mengulang lagi untuk menghitung bilangan 1 kedua kita maka klik button ulang yang sudah seperti di desain tadi. Dan untuk button keluarnya itu sudah saya jelaskan juga tadi. Ketika kita klik button keluar, maka kita keluar dari aplikasi. Langsung saja kita ke program eh, untuk menjalankan programnya. Atau kita klik run ya, yang ada di pojok atas berwarna hijau. Kita tunggu sampai dia muncul. Untuk kita masukkan kode bilangan 1 dan bilangan keduanya. Nanti akan muncul layar warna putih untuk kita bisa menghitung bilangan pertama dan bilangan keduanya. Kita tunggu. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang dimana sudah jelas ya, yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada judul, terus ada bilangan pertama, bilangan kedua, hasil bagi, sisa bagi, terus ada hitung, ulang, dan keluar, yang dimana sudah sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kita masukkan bilangan pertama, misalkan kita masuk 150, kita masukkan juga bilangan keduanya itu misalkan 5. Maka kita klik hitung, maka muncullah hasil baginya itu 30, sisa baginya itu 0. Ketika kita ingin mengulang lagi menghitung, kita klik ulang. Misalkan kita ingin 25. Bilangan keduanya itu misalkan 4, kita hitung, kita klik hitung ini ya. Maka akan muncullah hasil baginya itu 6 dan sisa baginya itu 1. Jika kalian ingin mengulang lagi menghitung, maka klik ulang. Dan ketika kalian ingin keluar dari aplikasi ini, kalian klik keluar. Nah, muncullah seperti ini tampilannya yang dimana ada tulisan yakin ingin keluar, maka kita klik yes. Sekarang kita sudah keluar dari hasil run tadi ya. Di sini sudah saya jelaskan dari pemrograman kalkulator pembagian dengan sisa. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari soal nomor 9 tadi, yaitu tentang kalkulator pembagian dengan sisa. Di sini saya akan membahas soal dari nomor 12, yaitu menghitung total pembelian dengan diskon. Yang dimana soalnya itu, buatlah sebuah yang dapat menghitung total pembelian setelah menerapkan diskon. Program harus menerima input berupa harga barang dan jumlah barang yang dibeli.
Kemudian menghitung total sebelum diskon, total diskon, dan total setelah diskon. Program menghitung dan menampilkan total harga sebelum diskon, besar diskon, total harga setelah diskon. Langsung saja kita ke programnya. Di sini sudah ada desainnya, yaitu untuk menghitung total pembelian dengan diskon. Yang pertama itu ada harga barang, jumlah barang, total sebelum diskon, besar diskon, total setelah diskon. Dan ada juga hitung, ulang, dan keluar. Langsung saja kita masukkan harga barang. Eh, eh, maaf, sebelumnya kita run dulu. Nah, tunggu sampai dia muncul eh, form seperti ini. Kita masukkan harga barangnya itu misalkan 500.000, jumlah barangnya itu 3, kita klik hitung, maka muncullah total sebelum diskon yaitu 1.500.000, dan di mana 500.000 ini kita kalikan 3 karena jumlah barangnya itu 3, maka hasilnya itu 100, maaf sebelumnya 1.500.000, karena besar diskonnya 150, jadi total setelah diskonnya itu 1.350.000. Ketika kita ingin mengulang itu, kita klik ulang, harga barang misalkan 1 juta, jumlah barang misalkan 2 barang, kita klik hitung, maka muncullah total sebelum diskonnya itu kan 2 juta, dan di mana 1 juta kita kalikan 2 barang, itu 2 juta, besar diskonnya itu 200, maka total setelah diskonnya itu 1.800.000. Ini misalkan besar diskonnya bisa kita rubah. Dan ketika ingin keluar dari aplikasi, kita klik keluar, maka muncullah yakin ingin keluar, kita klik yes. Maka kita sudah keluar dari aplikasi itu. Di sini ada desain dan di form 1 itu ada code-nya. Karena kalau tidak ada code, tidak bisa menjalankan programnya. Mungkin itu saja untuk eh, menjawab soal nomor 2. Sorry, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari soal nomor 12. Di sini saya akan membahas soal dari nomor 13 yang dimana membahas tentang perhitungan gaji karyawan dengan bonus dan pajak. Buatlah program yang menghitung gaji bersih seorang karyawan setelah memperhitungkan bonus dan pajak. Program harus menerima input gaji pokok, jumlah hari kerja, dan jumlah proyek yang diselesaikan. Bonus diberikan sebesar 5% dari gaji pokok untuk setiap proyek yang diselesaikan. Pajak dikenakan sebesar 10% dari gaji pokok jika gaji pokok lebih dari 5 juta dan 5% jika kurang dari 5 juta. Petunjuknya yaitu gaji bersih dihitung sebagai gaji pokok ditambah total bonus dikurang pajak. Program harus mengakomodasi input yang berbeda dari setiap mahasiswa. Langsung saja kita ke programnya. Yang di sini telah disediakan yaitu untuk masukkan gaji pokok, jumlah hari kerja, jumlah proyek, total bonus, pajak, dan gaji bersih. Misalkan kita masuk, kita run dulu programnya yang akan menampilkan sebuah layar putih yang telah diisi gaji pokok, jumlah hari kerja, jumlah proyek, total bonus, dan pajak. Kita masukkan gaji pokoknya itu misalkan 5 juta. Jumlah hari kerja misalkan itu 7 hari kerja. Jumlah proyeknya itu misalkan 3, kita hitung.
Maka total bonusnya itu 750.000. Pajaknya itu 250.000. Gaji bersihnya itu 5.500.000. Ketika kita ingin menghitung ulang, kita klik ulang. Gaji pokoknya misalkan 6 juta. Hari kerjanya itu 2. Jumlah hari kerjanya itu misalkan 26 hari. Jumlah proyeknya itu misalkan 2. Kita hitung. Maka total bonusnya itu 600.000. Pajaknya itu 600.000. Gaji bersihnya itu 6 juta. Ketika kita ingin keluar dari program, kita klik keluar, maka muncullah yakin ingin keluar, kita klik yes. Maka kita sudah keluar dari programnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari soal nomor 13. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 14, yang dimana pertanyaannya itu, buatlah program yang menghitung nilai akhir dari seorang mahasiswa berdasarkan nilai tugas, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Bobot nilai akhir adalah 30% dari tugas, 30% dari UTS, dan 40% dari UAS. Program juga harus memberikan grade berdasarkan nilai akhir. A untuk nilai eh, di atas 85, dari 85 sampai di atas 85. B untuk nilai 70 sampai 84. C untuk nilai 55 sampai 69. D untuk nilai 40 sampai 54. E untuk nilai di bawah 40. Langsung saja kita ke programnya. Di sini ada desain, yaitu ada nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan grade. Hitung, ulang, dan kembali. Sorry, maksudnya keluar. Di sini itu untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Terus di sini itu ada codingannya yang dimana button hitung ini untuk menghitung nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir beserta grade-nya. Selanjutnya, if not bubble ini yang dimana menghasilkan teks tugasnya, UTS, dan UAS. Yang dimana masukkan nilai tugas, UTS, dan UAS dengan benar. Terus sudah saya jelaskan tadi, nilai akhir tugas itu dikali 0,3 karena tadi itu kan sudah saya jelaskan 30%. Karena kita kalikan maka 0,3. Untuk UTS-nya itu kan 30% sama menjadi 0,3 ditambah UAS-nya itu kan 40% menjadi 0,4. Nah, if ini nilai akhir itu dari 85 ke atas itu grade-nya A. Terus lanjut else if nilai akhirnya itu 70, dari 70 ke atas itu B. Terus else if nilai akhir dari 55 ke atas itu C. Terus nilai akhirnya itu dari 40 ke atas itu D. Dan nilai di bawah 40 itu E. Terus selanjutnya di sini ada untuk menampilkan hasilnya, yaitu hasil akhir dan grade-nya. Terus button ulang ini untuk ketika kita sudah masukkan nilai tugas, UTS, UAS, akhir, dan grade. Ketika ingin menghitung lagi, kita mengklik button ulang yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus selanjutnya di sini ada private sub, button keluar. Di sini untuk keluar dari program ini. Langsung saja kita run, kita klik eh, menu hijau yang di atas. Kita tunggu sampai dia keluar from seperti di desain tadi.
Nah, ini sudah muncul, kita masukkan nilai tugasnya, misalkan kita masukkan 90, nilai tesnya itu 80, dan nilai UASnya itu 75. Kita hitung, maka keluarlah nilai akhirnya itu 81,00, maka grade-nya itu B. Jika kita ingin mengulang lagi menghitungnya, kita klik ulang. Misalkan nilai tugasnya itu 50, nilai TS-nya itu 80, nilai UASnya itu 70. Kita hitung, maka nilai akhirnya itu 67, grade-nya itu C. Jika kita ingin keluar dari program ini, kita klik keluar, terus kita klik yes, maka kita sudah keluar dari program itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan soal dari nomor 14 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.